Assalamualaikum, kembali lagi di video proyek akhir pekan. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan dudukan dari thickness planer ini. Apa saja yang saya kerjakan, saksikan video ini sampai habis ya. Sebelum mulai pekerjaan, semuanya dibersihin dulu dengan vakum. Bekas uji coba kemarin banyak sekali debunya, jadi dibersihin. Setelah bersih, diukur berapa panjang dan lebar untuk rak-rak yang dibutuhkan. Karena scrap wood yang kecil sudah habis, jadi saya menggunakan plywood yang masih utuh. Ini dipotong crosscut dengan menggunakan track saw dan circular saw. Lalu dengan menggunakan table saw, plywoodnya dipotong ke panjang dan lebar akhirnya sesuai dengan ukuran yang sudah diukur tadi. Karena banyak stepper yang masih menempel, semuanya dicabut lalu diamplas sebelum dia diletakkan di raknya. Setelah selesai diamplas, kayunya diletak di rak yang seharusnya. Ini agak diklem karena kayunya agak melengkung. Rak yang pertama ini disekrup di bagian depan dan di bagian belakang dua sisinya. Tapi setelah saya sadari, ini hanya perlu disekrup di bagian depannya, jadi sisanya hanya disekrup di bagian depan. Karena alasan sekrupnya ini adalah supaya raknya tidak bergerak. Lalu ini pembuatan rel lacinya, pertama dipotong ke panjang akhirnya, lalu dipotong ke lebar akhirnya. Lebarnya itu 2 cm dan dia membutuhkan 12 buah. Lalu semua rel lacinya dikumpulin dan diamplas supaya dia tidak ada yang tajam dan jadi lebih mulus. Lalu pekerjaan dilanjutkan dengan memotong untuk bagian dari dasar lacinya, ini dibutuhkan 7 buah. Lalu ini memotong spacer block untuk dari tinggi lacinya, ini diberikan slot di bagian atas dan di bagian bawah supaya dia tidak terlalu ketat nantinya. Dengan menggunakan spacer block yang sudah dibikin tadi, dipasanglah relnya dari bawah sampai atas. Setelah selesai yang di bagian kiri, dilakukan juga di hal yang sama di bagian kanan. Setelah itu dimasukkan dasar laci yang sudah dibuat tadi dan di sini kelihatan ada beberapa yang agak terlalu sempit. Karena tadi bagian dasar lacinya terlalu sempit, jadi ini dia ditrim beberapa mili supaya dia nanti lebih pas masuknya. Lalu ini membuat bagian samping dari lacinya, pertama dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan, baru dia dipotong ke tinggi lacinya. Lalu tanpa merubah fans dari table saw, ini dipotong untuk bagian depan dan di bagian belakang dari lacinya. Kalau misalnya masih ingat, ini adalah kayu yang salah potong pada saat membuat top table dari table saw-nya. Lalu dengan menggunakan miter sled, bagian depan dan bagian belakangnya dipotong ke panjang akhirnya. Supaya panjangnya konsisten, miter sled-nya menggunakan stop block. Lalu untuk yang laci paling atas, dia berbeda tingginya, jadi dipotong paling terakhir. Ini tadi semua bagian yang sudah dipotong, dan sebelum dirakit, dia diamplas dulu semuanya. Lalu pekerjaan dilanjutkan dengan merakit lacinya. Semua sambungan hanya berbentuk butt joint, dan ini disambung dengan lem dan paku. Bisa dilihat di bagian bawah saya memiliki brad nailer merek Inco, tapi belum saya gunakan karena paku yang saya punya saat ini hanya paku yang 50 mm. Sedangkan yang saya butuhkan untuk perakitan ini hanya 15 atau 20 mm saja. Setelah semua laci selesai dirakit, laci tersebut diletak di rel yang sudah dibuat untuk dicoba cukup atau tidak. Untuk membuat daun pintunya, saya membutuhkan satu plywood lagi. Ini saya crosscut menggunakan track saw dan circular saw ke panjang akhirnya. Lalu saya bikin siku di satu sisi. Setelah itu dengan menggunakan table saw, saya potong ke lebar akhirnya. Dan ini adalah untuk pemotongan untuk styles dari pintunya nanti. Lalu bagian styles langsung dilem ke bagian pintunya dengan menggunakan paku tembak. Semua stylesnya dipasang dengan cara yang sama. Alasan saya memasang stylesnya dulu supaya nanti kita tahu pasti panjang rails yang dibutuhkan. Setelah tahu panjang rails yang dibutuhkan, ini dipotong dengan menggunakan miter sled dan dipotong sedikit demi sedikit sampai dia pas. Dan dilakukan hal yang sama untuk semua railsnya. Setelah semua railsnya terpotong dan pas, lalu dilakukan pemasangan ke daun pintunya dengan menggunakan lem dan paku tembak. Ya, beberapa hari sudah berlalu. Hari ini kita akan memasang pintu dan membuat face frame untuk drawernya. Pertama-tama kita tentukan dulu posisi pemasangan engsel sendoknya dari bagian atas dan dari bagian bawah. Di sini saya menggunakan 10 cm dari atas dan 10 cm dari bawah. Di sini saya melakukan pengukuran 5 mm dari pinggir untuk posisi pengeboran 35 mm untuk engsel sendoknya. Lalu dilakukan pengeboran sebesar 35 mm di posisi yang sudah ditentukan tadi.
Dengan menggunakan bantuan siku untuk memastikan engsel sendoknya tegak lurus, dilakukan pengeboran dan penyekrupan engsel sendoknya. Satu daun pintu menggunakan 2 engsel sendok. Di sini saya masih pemula dalam memasang engsel sendok. Di sini saya hanya memegang dan merapatkan posisi pintunya dengan kabinetnya dan saya tandai dengan menggunakan pensil. Setelah itu saya bor dan saya sekrup. Setelah bagian atas terpasang, di bagian bawah dilakukan juga penandaan, lalu dibor dan disekrup. Inilah hasilnya. Bisa dilihat pada saat tertutup dia agak berjarak ada 2 mm. Lalu saya lakukan hal yang sama untuk pintu di bagian kirinya. Pintunya saya rapatkan, ditandai dengan pensil, lalu dibor dan disekrup. Ini hasil kedua pintu yang sudah terpasang. Setelah kedua pintu terpasang, bisa diukur lebar yang dibutuhkan untuk face frame dari laci-lacinya. Karena plywood yang kecil sudah habis, jadi dipotong lagi dari plywood yang utuh untuk face frame lacinya. Nah, sebelumnya kita sudah bikin pintu untuk ini rak-raknya. Sekarang kita akan bikin face frame untuk laci di sini ya. Kita akan mengambil ini kayu tadi yang baru kita potong. Kita akan sekarang potong ke lebar akhirnya, baru kita potong tingginya sesuai yang dibutuhkan dari lacinya. Karena lacinya beda-beda tingginya, mungkin beda-beda posisi apa saya memasang. Jadi nanti kita potong satu persatu, kita cocokkan dari bawah sampai ke atas. Pertama kita potong dulu sekarang ke lebar akhirnya. Setelah di dry fit pas ukurannya, maka disikukan di satu sisi lalu diamplas sebelum dipotong ke tinggi masing-masing dari face frame lacinya. Jadi urutan pengerjaannya, setelah dipotong tingginya, lalu dilem, lalu baru ditaku tembak ke lacinya. Langkah yang sama dilakukan sampai semua face frame-nya dibikin. Setelah face frame selesai dibuat, langkah berikutnya adalah membuat dari tarik-tarikannya. Saya membuat yang sederhana aja menggunakan plywood 10 mm dengan ukuran lebih kurang 10 x 4 cm. Semua tarikannya dipasang dengan menggunakan lem dan paku tembak. Dilakukan di dua pintu dan semua laci-lacinya. Ini laci yang ketiga dari bawah agak sedikit terlalu ketat, jadi saya ambil, saya plain sedikit bagian sampingnya supaya dia lebih lancar, dan off kamera saya berikan wax supaya dia lebih lancar. Ini adalah bagian terakhir yang harus diselesaikan, yaitu menyelesaikan meja di bagian atas, karena di bagian depan dan belakangnya ada yang masih bolong. Jadi semuanya itu dipotong ke ukuran akhirnya, lalu dipasang dengan menggunakan skrup saja tanpa menggunakan lem. Dan inilah dia hasil akhir dari meja dari thickness planernya. Pada akhirnya, dudukan thickness planer ini saya gunakan sebagai tempat sementara dari power tool saya. Pertama yang di bagian kanan atau di bagian kiri pemirsa, ini isinya. Bagian atas itu ada masker saya dengan earring protection, planer manual dengan gergaji besi. Ini ada air spray gun dari Inco yang ada video unboxingnya ya. Di bawahnya adalah itu ada reciprocating saw yang kanan, merek Ozito, dan yang di bagian kiri adalah planer hand planer tapi yang besar ya, bukan yang kecil. Di bagian laci ini menyimpan berbagai macam barang. Yang paling atas itu adalah staples gun. Ada staples gun, ada isi dari air gun, bukan air gun apa, nail gun, brad nailer. Ini adalah mata planer dan jig untuk setting mata planernya. Di nomor 2 ini adalah air gun saya. Ada brad nailer saya, itu merek Inco, ada video unboxingnya. Kalau yang mau penasaran lebih lanjut tentang produk ini, boleh ditonton di video itu ya. Nomor 3 ini adalah ada Milwaukee M12, yang satu adalah impact driver, dan satu lagi adalah hammer drill ya, ini yang fuel. Yang berikutnya ini adalah berbagai macam mata, ada dari untuk yang ini adalah untuk scroll saw, ada untuk jigsaw, ini ada reciprocating saw, mata router, ada pocket hole jig, ini hole saw, ini speed bit dan mata bor lainnya.
Yang berikut di bawahnya adalah berbagai macam klem ya. Karet ini juga untuk kalau misalnya dia dibikin untuk segi 6 atau segi 8 ya, dipakai karet lebih gampang daripada pakai klem ya. Berbagai macam klem. Di bawahnya itu ini adalah masih acak-acakan, belum tahu isi tambahan nanti. Ini adalah screwdriver yang kecil tapi sudah rusak. Jadi saya makainya untuk bitsnya saja ya. Bitsnya ada untuk ukuran-ukuran yang tidak ada di yang saya punya. Yang ini sikat kawat, ada siku, ini namanya rafter square ya, atau speed square. Ini kalau misalnya mau nyari bisa dicari di seperti Tokopedia atau di Bukalapak, ada yang jual. Ini ada digital protractor. Ini untuk mengkalibrasi dari kemiringan dari blade dari table saw. Ini adalah snipping tool atau gunting dari baja ringan ya. Dan yang paling bawah masih kosong. Yang paling bawah adalah dedo stack saya dari Avanti Pro. Ini juga ada videonya, untuk yang mengetahui lebih lanjut bisa lihat di video itu ya. Sekarang terakhir di bagian kanan pemirsa, atau di bagian kiri dari dudukannya, inilah power tools, 4 power tools saya. Yang paling atas itu adalah random orbital sander dari Magtech. Yang ini adalah gerinda dari NRT Pro. Sama juga saya ada bikin video unboxingnya untuk NRT Pro ini. Kalau mau tahu produk ini lebih lanjut, saksikan video itu ya. So, yang berikutnya yang kedua, ini adalah jigsaw dari Modern, bor tangan biasa dari Magtech dengan router tangan dari Ryu. Dan yang paling bawah itu adalah circular saw dari Magtech. Jadi ini alat-alat yang saya simpan di dudukan thickness planer ini. Ya, sekian saja video kali ini, dan video ini juga adalah merupakan seri terakhir dari membuat dudukan dari thickness planer ini. Kalau Anda menyukai video ini, boleh di like dan di share. Kalau Anda tidak suka, boleh di dislike. Kalau ada kritik atau saran, boleh di komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe untuk video-video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.